الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف ولا هم يحزنون. Al-ayah. Hadirin Bapak yang dirahmati Allah, para asatiz dan jamaah mukhlishina lahuddin, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita amanah kehidupan, hidup, amanah sehat, amanah Allah berikan kelapangan, keluasan, dan kita mampu mengisinya di pagi hari ini, mengawalinya dari bangun, kemudian sholat subuh, dilanjut sekarang zikrullah melalui majelis ilmu. Oleh karenanya mari kita ungkapkan syukur ini dengan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam selamanya kita sampaikan, kita baca, terus Allah limpah curahkan tentunya untuk habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man shalla al-ghadata fi jama'ah, barang siapa yang sholat subuh dalam berjamaah, kemudian summa qa'ada yazkurullaha, kemudian dia duduk mengingat Allah. Salah satunya majelis ilmu, hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari, summa shalla raka'ataini, lalu dia sholat 2 rakaat, faka'annama atau kanat lahu ajri hajjatin wa umratin, insyaallah mendapatkan fadilah haji dan umrah. Oleh karena itu syarat mendapatkannya, satu, didasari dengan iman, yang kedua amal solehnya didasari karena mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang paling tepat. Didasari karena iman, kemudian yang kedua karena mengharapkan rahmat Allah atau ridho Allah. Seringkali kita mendengar, meskipun saya tidak mau menyalahkan, dan ini pun kalimah yang boleh-boleh saja, syarat amal diterima, satu, harus ikhlas, yang kedua harus dilakukan mengikuti sunnahnya atau panduan Rasulullah SAW. Boleh, silahkan. Tapi kalau saya perhatikan dari dalil, banyak baik hadis maupun Al-Quran selalu diawalinya itu dengan iman. Seperti yang sering disampaikan dalam hadis-hadis Ramadan, misalkan, mangsoma Ramadana imanan wahtisaban. Dasarnya pertama iman, kemudian
karena Allah. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kan begitu ya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kan. Imannya dulu. Al-Baqarah 122 tadi saya bacakan, kalau salah dikoreksi. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Jadi syaratnya itu iman dulu. Tidak salah memang ketika selalu mensyaratkannya itu kahiji harus ikhlas, yang kedua harus didasari dengan mengikuti sunnah Rasul. Tidak salah. Hanya kadang kalimah itu menjadikan klaim sepihak. Kekhawatirannya menjadi klaim sepihak bahwa sayalah yang benar menurut sunnah Rasul, lalu yang lain salah. Itu khawatirnya. Sehingga ketika ada klaim sepihak itu, lupa kepada pondasi pokoknya, pondasi asasnya atau dasarnya itu iman. Mestinya kan iman dulu. Karena syaratnya tadi walladzina amanu wa 'amilus sholihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Oleh karenanya kita harus berbaik sangka terlebih dahulu, sebab orang yang beriman insya Allah kita harus berbaik sangka dulu. Dia akan melakukannya sesuai dengan pemahaman dan keyakinannya, misalkan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Nah, ini kadang mengklaim sepihak itu yang akan menjadikan polemik dalam kehidupan keseharian. Nah, misalkan kenapa dia berbeda? Karena dia tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, itu kalimat yang kedua yang akan menjadi polemik. Seakan-akan yang berbeda itu tidak mengikuti Quran dan Sunnah. Udah gitu ngambil dalilnya tidak tepat. Apa dalilnya? Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Itu dalilnya juga tidak tepat. Semua bisa mengatakan qala Allah Ta'ala, semua bisa mengatakan qala Rasulullah SAW. Kami hanya mengatakan itu misalkan. Tetapi juga maksud dan maknanya jika tidak tepat juga menimbulkan polemik. Polemik yang ketiga apa? Jangan ikuti ulama, ikuti sunnah Rasul saja. Sebagaimana hadis bla 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 bla. Dapat hadis saja itu dari ulama. Gitu kan? Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau juga. Padahal Ibnu Hajar juga ulama. Nah, ini polemik-polemik seperti ini yang kadang membuat bingung umat. Tolong ikut ulama, ikut Rasulullah. Kan begitu katanya, polemik yang ketiga. Padahal ketika dia mengutip hadis, ketika dia mengatakan bahwa ini kita menurut ulama ini, itu juga menurut ulama. Artinya didasari dengan buruk sangka terlebih dahulu. Disangkanya ulama itu tidak mengikuti Rasul. La yajtami'una ummati 'ala dhalalah. Kata, tidak mungkin umatku bersepakat kepada kesesatan. Itu kata Rasul. La yajtami'una ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin umatku bersepakat akan kesesatan. Nah, jadi kalimat-kalimat itu yang kadang menjadi masalah. Kita lihat di YouTube atau di media sosial. Caci maki itu ya, karena meskipun orang kadang mengatakan kami hanya menyampaikan qaul Rasulullah, kami hanya menyampaikan qaul Allah Ta'ala, betul. Tapi kadang penggunaannya, pemahamannya, pemaknaannya tidak tepat. Lalu menjadi polemik. Ya. Contoh tadi, atiullah wa atiur Rasul, sering saya sampaikan. Mengapa kalimat atiu diulang 2 kali kepada Allah dan Rasulnya? Ini memberikan makna menurut ulama ahli tafsir. Tuh, kan ulama lagi, gak mungkin kita terlepas dari ulama. Karena kita hidup di zaman para ulama, di zaman penafsiran, bukan di zaman Rasul. Kata para ulama tafsir, memberikan makna bahwa ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul itu satu paket. Tidak bisa dipisah. Karena kalimahnya penegasan, ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Itu kan satu paket. Ati'unya diulang. Tetapi ketika wa ulil amri, tidak ada kalimah wa ati'u ulil amri minkum. Tetapi langsung wa ulil amri minkum. Mengapa?
Sebab mungkin saja pemimpin itu melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Mungkin saja keputusan politik, kesepakatan politik pemimpin itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya sangat mungkin bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, akan menimbulkan gejolak, akan menimbulkan permusuhan di antara sesama. Sehingga Allah menyebutkan fa'in tanaza'tum fi syai'in, jika terjadi tanazu'. Tanazu' itu apa? Permusuhan fi syai'in, dalam urusan dunia tadi. Dalam urusan perpolitikan, dalam urusan kepemimpinan tadi. Fa'in tanazu', kepemimpinan, bukan urusan tadi yang sering kali kita sebutkan dalam hal-hal furu'iyah misalkan. Fa'in tanaza'tum fi syai'in, jika terjadi tanazu' itu kan ada ikhtilaf, ya, perbedaan, ada tanazu', nah itu sudah permusuhan. Maka farudduhu ilallahi wa rasulih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, artinya kembalikan pada Quran dan Sunnah. Itu diawali tanazu'nya bukan hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Nah kadang juga salah mengambil kalimat itu, lalu mentafsirkan mengapa berbeda kita sesama, karena tidak kembali pada Quran dan Sunnah, kata seorang itu, sehingga dia mengklaim hanya dirinya yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Saya kira pemahaman-pemahaman ini tidak mungkin bisa kita pahami, ya, kita cerna kalau bukan dipahami atau diungkapkan oleh para ulama yang ahli di bidangnya. Dan mengapa kita ada istilah-istilah jangan ikuti ulama, lalu ikuti saja Rasul. Betul kalimatnya ikuti Rasul, tetapi juga ulama juga mengikuti Rasul. Al-ulama'u warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, hal-hal yang demikian akan menjadi pemicu semangat dalam beribadah yang didasari dengan iman. Lalu kita beramal soleh yang sifatnya amal soleh itu kasir, banyak. Ya. Amal soleh itu banyak. Amal soleh itu banyak. Saya sering menyampaikan, boleh jadi orang itu masing-masing punya amalan, punya amal soleh yang kita tidak tahu. Lewat amal soleh yang mana orang itu mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Tidak bisa menjamin saya pribadi, Bapak semua, ya, atas amalan yang dianggap oleh kita, oleh masing-masing kita ini, wah ini amalan hebat saya ini, saya akan masuk surga. Belum tentu juga. Sebab ada hal-hal yang menjadikan amalan-amalan itu akhirnya Allah ridho dengan amalan tersebut. Contoh, ada suatu riwayat dalam hadis yang sahih, misalkan dalam Riyadhus Shalihin, ya, sudah saya baca hadis ini. Ada suatu hari seseorang yang ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, beliau sedang bertaklim dengan para sahabat di masjid. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Kata siapa itu? Kata Rasul. Sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Tentu apa yang Rasul sampaikan tidak mungkin bohong, pasti benar. Dan tidak mungkin Rasul itu hanya bercanda. Ketika kalimat-kalimat yang berkenaan dengan substansi, ya, yang memiliki nilai yang tinggi itu tidak mungkin beliau bercanda. Sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Lalu datanglah seseorang yang selekeh. Dia menjinjing sandalnya, keluar dari tempat wudhu yang mukanya masih basah. Kemudian para sahabat bertanya-tanya, gak ada orang lain, ya? Gak ada yang lain? Apakah ini yang disebut penghuni surga, calon penghuni surga oleh Rasulullah SAW? Sedangkan tidak ada yang lain lagi pada waktu itu. Ada sahabat yang penasaran. Mereka sahabat tidak membantah Rasulullah, tidak mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini orang yang kau maksud? Tidak berani mereka mengatakan demikian. Karena mereka sama dengan mengatakan Rasul itu, oh berarti bercanda atau bohong. Mereka nggak berani. Apa yang Rasul katakan, ketika Rasul mengatakan sesuatu, mereka langsung sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat. Itulah mereka para sahabat keimanannya. Kan itu jawaban orang yang beriman. Kalau orang kafir apa? Sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami ingkari, kan begitu. Orang beriman tidak, sami'na wa ata'na. Kenapa orang ini bisa dijadikan calon penghuni surga? Ada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu sampai penasaran, Pak. Sampai penasaran ya. Suatu hari dia membuat satu alibi lah. Dia datang ke rumah sahabat itu, wahai kisana lah bahasa kitanya.
Aku sedang bermasalah dengan istriku, bolehkah aku atau dengan keluargaku, bolehkah aku menginap barang semalam 2 malam di tempatmu? Oh boleh, silahkan. Tapi dia ingin menelisik apa amalan yang menjadikan dia calon penghuni surga. Dia ingin menelisik saja, ingin tahu. Lalu dia tidurlah di malam itu. Sahabat ini dia terbangun. Dia melihat calon penghuni surga tadi itu, dia tidak tahajud gitu. Dia tidak sholat tahajud. Wallahu a'lam, mungkin dia kecapean pas malam itu. Dia tidak tahajud, dia bangun sholat subuh, sama aku juga sholat subuh. Lalu dia pergi, dia seorang penjual, dia seorang pedagang, pergi ke pasar pada hari itu. Dia pergi juga seperti biasanya. Dia kembali seperti biasanya. Lalu dia dapati di malam kedua juga biasa saja, tidak ada amalan yang spesial. Tidak membaca Quran semalaman misalkan. Dia tidak membaca sholat qiyamul lail semalaman, biasa saja. Pun di malam ketiga demikian. Lalu dia penasaran bertanya, engkau ini disebutkan oleh baginda Rasul calon penghuni surga. Aku perhatikan amalanmu itu biasa saja. Bahkan tidak lebih hebat daripada aku. Kan biasa begitu mungkin, istilahnya begitu. Apa amalan yang spesial? Apa jawabannya? Aku biasa saja melakukannya. Seperti yang orang lain lakukan. Tidak mungkin. Pasti kau memiliki amalan sesuatu yang spesial. Oh iya, kata dia. Mungkin ini kata dia. Apa? Selama hidupku aku berdagang, aku berjualan, aku bergaul dengan masyarakat. Selama hidupku kata dia, aku tidak pernah memiliki sifat hasud. Aku tidak pernah memiliki sifat hasud. Oh ini amalanmu yang spesial. Tuh kan. Karena dia tidak hasud. Oh ini amalanmu yang spesial, kata sahabat itu. Yakin pasti ini amalanmu yang spesial. Ternyata dia beramalnya sama, sholatnya sama, amalia hariannya sama. Dia tidak punya sifat hasud. Tidak ada hasud dalam dirinya. Itulah yang menjadikan Allah ridho terhadap dirinya. Padahal kata Rasul, innal hasada, sesungguhnya hasud itu takulus hasanat, akan memakan kebaikan, kama takulun narul khatoba, kan begitu. Sebagaimana api memakan kayu bakar, kan begitu. Luar biasa. Ternyata karena dia punya amalan tidak hasud. Apa hasud? Menginginkan kebaikan yang didapatkan oleh orang lain itu hilang dan hanya pindah kepada dirinya. Hari ini bisa jadi itu ada dalam diri kita. Ada juga sahabat yang lain dalam kisah yang lain. Bedanya yang tadi masih hidup. Disebutkan calon penghuni surga. Ya, kalau sahabat yang ini apa? Yang kedua ini, dia sudah wafat. Rasul mengatakan, saksikan wahai para sahabat, dia adalah calon penghuni surga. Sahabat bertanya-tanya, dia penasaran apa amalan hidupnya. Kalau Rasul mengatakan begitu, pasti benar. Tidak mungkin Rasul berbohong. Apa amalannya? Sahabat bertanya kepada anaknya, kepada istrinya, jandanya yang ditinggalkan wafat. Apa amalan suamimu? Apa gerangan amalannya? Sehingga Rasul mengatakan dia calon penghuni surga. Kan begitu. Maka istrinya mengatakan, suamiku beramal biasa saja. Hanya saja setiap dia sebelum tidur, setiap malam sebelum tidur, dia selalu mengatakan, ya Rob, ya Allah, siapapun yang punya salah kepada aku ampuni sebelum dia meminta maaf kepada aku. Memiliki sifat apa? Pemaaf. Dan pemaaf itu sifat Allah. Ternyata dia punya amalan yang memaafkan orang lain sebelum orang itu meminta maaf. Itulah yang saya bilang, amalan-amalan rahasia yang tidak pernah kita ketahui dalam diri kita. Bahkan Bilal bin Rabah, Bilal melakukan amalan yang Rasul tidak mencontohkan awalnya. Tetapi secara umum hasanat, perbuatan baik atau amalus sholihat, amal baik. Apa yang dilakukan Bilal? Setiap Bilal berwudu, dia sholat sunnah 2 rakaat. Dia batal berwudu, dia sholat sunnah lagi 2 rakaat. Batal lagi berwudu, sholat sunnah lagi 2 rakaat. Disebut oleh para ulama ahli fikih, sholat sunnah syukrul wudu. Hadisnya tidak ada istilah syukrul wudu. Tapi Rasul mengatakan, wahai Bilal,
Aku mendengar suara sandalmu di surga. Ini kiasan. Kiasan. Sandal nawa yang ke surga. Apalagi orangnya. Amal solihat. Amal solihat. Amal kebaikan. Begitu banyak amal kebaikan. Kenapa saya katakan Rasul tidak mencontohkan? Secara khusus iya. Tidak melakukan itu. Memerintahkan itu. Tetapi secara umum beliau melakukan amalan sunnah mutlak. Sholat-sholat sunnah yang Rasul katakan faksirus sujud, perbanyak sujud. Kata para ulama apa? Perbanyak sujud artinya perbanyak sholat. Pertanyaan saya, yang harus diperbanyak sholat wajib apa sholat sunnah? Yang harus diperbanyak sholat wajib apa sholat sunnah? Sunnah. Sholat wajib tidak boleh diperbanyak, hati-hati. Bahkan jumlah rakaat sholat wajib boleh dikurangi, boleh nggak Pak? Boleh dikurangi nggak? Boleh. Namanya qashar. Zuhurnya jadi 2 rakaat, asyarnya jadi 2 rakaat, isyanya jadi 2 rakaat dalam kondisi dan syarat tertentu. Seperti musafir. Kan begitu. Yang harus aksiru sujud itu apa? Perbanyak sholat. Sunnah. Nah, itulah secara mutlak. Mengapa kita selalu terkungkung dengan mana dalilnya? Kita kan mana dalilnya? Amalus sholihah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Iman dulu, imannya dikuatkan. Sampai ada ulama mengatakan, umat baginda Rasul ini tidak dikhawatirkan untuk berbuat syirik akbar. Tidak dikhawatirkan. Dia umat Rasulullah, kita umat Rasulullah ini, sampai ada disebutkan dalam sebuah keterangan, ada dalilnya memang, tidak dikhawatirkan dia berbuat syirik akbar. Artinya apa? Dia tidak mungkin menyembah berhala, dia tidak mungkin menyembah pepohonan, dia tidak mungkin menyembah binatang, tidak mungkin. Sampai ada hadis, qad tayasus syaiton, sungguh syaiton itu ya, mohon maaf kalau kalimatnya kurang tepat, sungguh syaiton itu putus asa. Ya, ayya'buduhu an-nasu fi jaziratil Arab. Setan itu sungguh putus asa untuk disembah oleh manusia di jazirah Arab. Sampai setan putus asa. Ayya'buduhu an-nasu fi jaziratil Arabi. Disembah oleh manusia di jazirah Arab. Dengan cara apa setan? Supaya setan putus asa karena tidak disembah oleh manusia di jazirah Arab. Oleh manusia di jazirah Arab maksudnya siapa? Umat baginda Rasul. Pada waktu itu termasuk kita umat baginda Rasulullah SAW putus asa. Tapi setan akan ada wata bainakum, akan menebarkan permusuhan di antara kalian. Itu setan. Setan memang udah putus asa. Tidak ada penyembah syaitan umat baginda Rasul. Kalaupun ada di Amerika atau di luar negeri, para aliran-aliran penyembah syaitan itu bukan umat baginda Rasul. Bahkan dia awalnya bukan dari agama Islam. Sehingga syirik-syirik akbar itu tidak mungkin dilakukan oleh umat-umat baginda Rasul. Kita harus husnuzonnya dulu. Tidak mungkin. Oleh karena itu, setan akan menebarkan permusuhan di antara kalian. Sampai Rasul berdoa di Masjid Ijabah dekat di Madinah itu. Ada namanya Masjid Ijabah. 3 doa Rasul yang 2 dikabulkan, yang 1 tidak. Ada di Masjid Ijabah. Masjid Ijabah itu sampai sekarang dibangun. Karena di situ Rasul berdoa, dibangunlah masjid namanya Masjid Ijabah. Doa yang pertama, ya Allah, jangan kau hancurkan umatku dengan bencana. Dengan bencana alam. Seperti umat Nabi Nuh. Tersisakan hanya Syam. Ada 3 ya, Hafez. Umat Nabi Nuh itu kan, Syam mewakili yang badannya besar kan gitu kan. Sumait gitu kan. Nah kita campuran India dengan Cina kan gitu. Jadi kulitnya India, mukanya juga Cina, hidungnya kan gitu. Nah, itu kan 3, hanya 3 yang selamat itu, termasuk Nabi Nuh. Allah kabulkan, ya. Jangan kau hancurkan umatku dengan bencana. Allah kabulkan. Yang kedua, jangan kau hancurkan umatku dengan serangan dari luar. Allah kabulkan. Palestina bagaimana dikempur, hancur lebur, Pak. Buminya hancur lebur, bangunannya, tapi semangatnya tidak pernah lebur. Bahkan pengamat mengatakan ketika pimpinan Hamas ini wafat, itu penggantinya akan lebih kuat. Sejarah membuktikan katanya. Sekarang kan wafat pemimpinnya, ada penggantinya muncul. Itu para pengamat sudah mengatakan penggantinya itu akan lebih kuat lagi.
Karena memang Rasul dikabulkan doanya, tidak akan hancur dari serangan dari luar. Tapi ketika jangan kau hancurkan umatku dari dalam, ternyata tidak dikabulkan. Ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita. Jadi kehancurannya itu dari dalam. Dari dalam, dari sesama umat muslim. Bagaimana perang Uhud? Karena ketidaktaatan kepada perintah Rasulullah SAW, jangan kau turun wahai para pemanah dari Jabal Rumat, kan itu kan? Sebelum aku perintahkan, mereka tersilau dengan harta-harta yang ditinggalkan oleh orang kafir. Lalu mereka turun, mereka lalai, mereka meletakkan tumbaknya, mereka meletakkan panahnya, berebut harta. Kemudian kembali pasukan kafir dipimpin oleh Khalid bin Walid kembali menghancurkan, menyerang umat Rasulullah SAW. Khalid bin Walid waktu itu masih belum Islam, meskipun akhirnya menjadi Muslim, mu'alaf. Nah, ini peringatan bagi kita kembali kepada materi yang tadi, bahwa Bapak yang dirahmati Allah, pertama dasar melakukan kebaikan itu iman. Kita orang beriman insya Allah. Dasarnya yang menjadi patokan yang pertama itu apa? Iman. Didasari dengan keimanan. Beriman kepada Allah. Sebab amal soleh, saya berani katakan, orang yang beramal soleh itu atau amal soleh itu bisa dilakukan oleh orang beriman dan tidak beriman. Amal soleh. Kalau Bapak bertanya, Ustadz, misalkan apakah saudara-saudara nonis misalkan beramal soleh? Saya katakan beramal soleh. Karena arti daripada amal soleh itu perbuatan baik. Arti amal soleh itu kan perbuatan baik. Amal itu perbuatan, soleh itu baik. Hanya amal solehnya orang yang beriman itu berkesinambungan minad dunya ilal akhirah. Berkesinambungan dari dunia sampai akhirat. Itu bedanya. Sedangkan amal soleh yang dilakukan oleh selain orang yang beriman, mereka hanya akan mendapatkan penghargaan fid dunya fakhot. Atau fid dunya khosoh. Hanya di dunia saja. Apa penghargaannya? Paling tidak mereka dihargai oleh temannya. Mereka mendapatkan perlindungan dari tetangganya. Sebab dia orangnya baik. Itulah balasannya. Tapi orang yang beriman, amal solehnya ilal akhirah. Dia akan berkesinambungan sampai akhirat. Itu saya bilang tadi, maka dasar utamanya itu iman. Meskipun kita sering dengar, 2 syarat amal kita akan diterima oleh Allah. 1, dilakukan ikhlas. Yang kedua, atau 1 dilakukan mengikuti sunnahnya. Boleh, itu juga hampir tidak ada yang salah. Tetapi khawatir itu akan menjadikan polemik yang istilah-istilah mengklaim bahwa amalan yang mengikuti sunnah Rasul hanya saya, sedangkan orang lain tidak. Tapi kalau didasari dengan kalimat, 1 didasari karena iman. Kan begitu ya? Didasari karena iman. Yang kedua ikhlas karena Allah. Sebab boleh jadi dia beriman tapi juga tidak ikhlas. Makanya kembali kita di Rasul atau para ulama telah menyebutkan umat baginda Rasul tidak khawatir melakukan syirik akbar. Seperti menyembah binatang, menyembah berhala, menyembah pepohonan, menyembah berhala. Tetapi yang dikhawatirkan syirik asghar. Ma syirkul asghar? Apa syirik asghar? Syirik kecil, ar-riya. Apa? Apa Pak? Riya. Apa riya itu? Apa riya apa? Beribadah mengharapkan, bukan karena Allah tapi mengharapkan pujian manusia, atau secara bahasa ro'yun, ingin dilihat. Dilihat itu dipuji, dinilai oleh manusia. Itu yang harus kita khawatirkan. Yang harus kita khawatirkan dalam diri kita itu syirkul asghar. Syirik kecil, riya. Nah, kata ahli bahasa, apa riya? Riya itu adalah meninggalkan amal soleh karena takut pujian. Ada yang menguraikan para ulama ahli bahasa. Meninggalkan amal soleh takut pujian.
Hati-hati. Sedangkan kalau beramal soleh karena ingin pujian manusia, itu syirik namanya. Kata ahli bahasa, para ulama ahli bahasa. Jadi meninggalkan amal soleh karena takut pujian. Kenapa? Sekarang jarang ke masjid. Bisa ria. Gitu kan. Kenapa sekarang enggak menyumbang lagi? Takut pujian orang lain. Nah, meninggalkan amal soleh karena takut pujian amal soleh. Yang biasanya rutin mengikuti pengajian subuh akbar atau kajian subuh ahad subuh. Tiba-tiba tidak ada. Kenapa Bapak jadi jarang kelihatan sekarang? Menjaga hati supaya tidak ria. Itu kan. Saya takut tidak ikhlas. Kenapa? Sebab tetangga saya bilang, sekarang jadi ustadz dadakan ya. Saya disebut juga sebagai ustadz dadakan. Misalkan. Meninggalkan amal soleh dengan dalih takut ria. Justru itu adalah ria. Kalau beramal soleh karena ingin ria atau ingin pujian. Kalau ria itu secara bahasa ingin penilaian penglihatan. Kalau ingin didengar adalah sum'ah namanya. Secara bahasa sum'ah. Kalimah bacaannya misalkan. Keindahan suaranya. Sum'ah ingin didengar oleh orang. Ingin pujian dari pendengarannya itu. Maka secara bahasa namanya sum'ah. Tapi sama-sama kan memang maksudnya. Hanya pemisahan istilah saja. Sum'ah ria sama saja. Intinya ibadah bukan mengharapkan penghargaan dari Allah. Bukan rahmat Allah. Termasuk meninggalkan amal soleh. Ini luar biasa ini. Jadi dari rajin menjadi tidak rajin melakukan amal soleh. Kenapa ditanya? Dengan dalih, saya ingin menata hati. Saya takut dipuji. Saya ingin ibadahnya karena Allah. Oleh karena itu tidak perlu ke masjid, saya di rumah saja. So, kalau ke masjid saya ketahuan sama orang. Saya kelihatan baca Quran. Saya kelihatan sholat berjamaah. Oleh karena itu cukup di rumah saja saya sholatnya. Misalkan. Maka justru meninggalkan amal soleh karena takut itu. Karena itu justru dia telah terjerumus kepada perbuatan riya. Itulah yang dikhawatirkan. Itulah yang dikhawatirkan. Dua kan? Satu apa? Permusuhan. Yang kedua melakukan amal solehnya riya. Itu yang harus kita pikirkan. Kita khawatirkan. Kalau sampai syirik akbar menyembah berhala. Itu disebutkan dalam hadis. Syaitan saya mengatakan. Inna syaitona. Ya, sesungguhnya syaitan itu sungguh telah putus asa. Aya'buduhu nasu fi jazirul Arab. Disembah oleh manusia di jazirah Arab. Maka setan akan menebarkan adawata bainakum, al-adawah bainakum, permusuhan di antara kalian. Itu yang harus kita khawatirkan. Nah sekarang ini begitu. Meskipun dirinya ulama apapun rata-rata begitu. Yang saya perhatikan, saya suka sering Mbak melihat di media-media itu. Ya, ada khusus channel ya hanya mengkritik perbuatan amaliyah yang dilakukan bukan oleh golongannya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Artinya boleh-boleh saja kita bukan menghukumi ya, mungkin tepatnya itu meyakini bahwa ini adalah perbuatan yang benar. Boleh-boleh saja selama itu didasari dengan al-yakin. Apa al-yakin itu? Ilmu yang benar. Ilmu yang mumpuni. Dan selama itu memang benar, ada dasarnya, ada ilmunya, jangan pernah mengatakan bahwa dia pelaku bid'ah, dia pelaku kesesatan atau dia pelaku. Jangan sampai mengatakan demikian. Karena itulah yang akan menimbulkan al-adawah. Selama memang ada dasarnya, ada keyakinannya, ada sumbernya. Saya kira demikian ya. Sebelum saya lanjut, barangkali ada pertanyaan. Kita ngobrol dulu gitu. Paling beberapa menit lagi ya. Karena tadi kan dia baca dalil dari awal itu apa? Tsumma qa'ada atau hatta yazkurullah hatta tatlu asy-syamsu. Ya. Duduk sampai terbit matahari. Jadi kita sampai syuruk ya. Nah, sampai syuruk. Kemudian tsumma shalla raq'ataini kanat ka ajri hajjatin wa umratin. Oke, silahkan barangkali.
Mangga, bismillah. Al-Baqarah Anisa yang atiullah wa atiur rasul. Anisa ayat 59 betul. Oke. Ya. Hmm? Ya. Yeah. Hmm? Ya. Yeah. Itu penegasan kemudian oke, satu dulu. Pertanyaan apa pernyataan yang tadi? Yang pertama lebih ke pernyataan menurut saya itu. Komentar kan? Oke, saya ini dulu ya. Oke, satu dulu. Betul, memang ini kan ada kalimat, saya bilang tadi ayat 58 itu lebih kepada kepemimpinan kan di situ. Di sini ada kalimat ayat 58-nya itu Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Wa idza hakamtum bainan nas ini menunjukkan kepada seorang pelaku kebijakan. Kebijakan kan? Pelaku apa? Kebijakan. An tahkumu bil 'adl. Kan begitu. Itu pelaku kebijakan. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Lalu ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Setuju, saya sepakat. Perintah Allah menyeru kepada orang yang beriman untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Athi'ullah wa athi'ur rasul pertama dari sisi bahasa kata para ulama mengandung makna adalah satu paket. Tidak ada istilah taat kepada Allah saja lalu tidak taat kepada Rasul atau hanya taat kepada Rasul saja pada hadis saja tidak menerima Al-Qur'an. Itu tidak berlaku seperti itu. Nah, karena sebelumnya berkenaan dengan pelaku kebijakan dalam hal ini kepemimpinan, maka wa ulil amri minkum dan kepada pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum di situ kebijakan yang diputuskan oleh pelaku kebijakan tadi, oleh pemimpin tadi, sangat mungkin akan menimbulkan gejolak. Sangat mungkin akan menimbulkan ketidakadilan. Sangat mungkin. Maka standarnya supaya meredam gejolak tadi, supaya tidak terjadi gejolak, maka farudduhu ilallahi wa rasulih. Standarnya harus standar Al-Quran dan Sunnah. Tapi dalam kenyataannya bisa jadi hukum itu diputuskan berdasarkan kesepakatan. Bisa jadi demikian. Bisa jadi Indonesia kesepakatan. Hukum-hukumnya kan bukan hukum Quran dan Sunnah. Tapi kalau seandainya hukum yang diputuskan, dan sekarang sudah terbukti, hukum-hukum hasil produk Barat atau hasil produk Indonesia ini, ketidakadilannya luar biasa. Kasus Pina aja belum selesai kan begitu ibaratnya. Maka farudduhu ilallah wa rasulih harus kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Saya sepakat itu. Memang tidak bisa dipisahkan. Dalam hal ini, dua ayat ini saling berkesinambungan. Itu pasti terjadi gejolak. Sampai ini terjadi gejolak kan. Bagaimana menuntut orang supaya ngaku dengan yang tidak beradab. Itu juga bukan hukum Islam. Oke, itu sepakat untuk hal ini. Memang hanya saja saya bilang tadi, ayat ini kenapa dijadikan dalil oleh sebahagian kita,
Ya. Hanya perbedaan furu'iyah itu yang akan menjadi gejolak. Ketika berdalil ini, yang satu misalkan kunut, yang satu tidak, atau yang satu pakai bismillahnya jahar, yang satu tidak. Lalu dipakai dalil ini, misalkan, mengapa kita berbeda? Karena tidak kembali pada Quran dan Sunnah, misalkan. Dalilnya ini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Mengapa tanazu terjadi gejolak? Karena harus kembali. Terlalu kecil kalau ini digunakan hanya untuk furu'iyah gitu. Ini itu untuk global, Pak, universal, terutama dalam masalah negara. Masalah besar, Pak, ini. Dalil ini bukan furu'iyah. Nah, kadang begitu. Itu yang saya akan mengawali kalimat itu tadi. Kita nih, semua orang bisa mengatakan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW. Saya hanya mengatakan itu. Saya kan hanya semua apa yang saya sampaikan, misalkan firman Allah, hadis Rasul. Tapi betul, hanya memaknai, menyampaikannya tepat apa tidak. Memaknainya itu tepat atau tidak. Sehingga akan menimbulkan apa? Gejolak. Jadi kita kalau hadis, dalil, kalau tidak paham maksudnya juga akan menimbulkan gejolak. Maksudnya apa? Saya kira demikian mungkin itu. Itu bukan pertanyaan, saya kira pernyataan atau komentar atau tambahan. Terima kasih. Kemudian? Betul, betul. Iya. 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 Oke, oke. Paham. Betul. Betul, betul. Oke. Sepakat. Ketika berbicara ulama, kita patokannya konteksnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Konteksnya di situ, Pak. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama bukan ulama su'. Tapi innama yakhsyallah, hanyalah. Ada tulil hasyr. Innama, hanyalah. Di antara hamba-hambanya yang takut kepada Allah adalah ulama. Ketika saya berbicara ulama, tentu ulama itu. Hanya orang kadang kurang gaul mungkin ya, kurang jalan-jalan istilahnya itu kan. Jadi di sekompet daunku, jangan ikut ulama. Karena dia melihat mungkin ada orang yang disebut ulama, secara tekstual disebut ulama. Tapi perilakunya tidak mencerminkan perilaku ulama. Kalau itu kita semua sepakat. Bukan untuk diikuti dan untuk ditiru. Tetapi yang kita pahami ketika berbicara ulama, saya bukan ulama, kita bukan ulama. Karena konteksnya berat. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah dari hambanya adalah ulama. Sehingga ada dalil menyebutkan, bahkan di pendapat para ulama juga dalam sebuah kitab, orang yang berilmu itu terbagi dua. Orang yang berilmu bahasanya apa berarti? Ulama. Karena ulama itu orang yang berilmu, orang yang banyak ilmunya, ulama, orang yang banyak ilmunya. Ada dua. Pertama, ada orang yang semakin bertambah ilmunya, semakin dekat dengan Rabbnya, semakin takut dengan Allah. Itu ulama. Yang kedua, ada orang yang semakin bertambah ilmunya, semakin tinggi belajarnya, misalkan, atau semakin tinggi gelarnya, semakin bertambah ilmunya, bentuknya apapun, mau sekolah, mau apapun, tetapi pertambahannya itu seiring dengan bertambah kesombongannya. Dia menjadikan ilmunya sebagai alat li'ijlabin nas, supaya manusia bisa menghargainya. Ya, atau untuk apa? Mendapatkan dunia. Dengan ilmunya dia supaya menghimpun kekayaan. Dengan bermegah-megahan, dengan yang bermewah-mewahan, dengan ilmunya. Itu disebutkan dalam kitab Ta'limut Ta'alim, Pak, ada. Itu sudah dulu para ulama kita sudah menghuraikan dalam kitab Ta'limut Ta'alim. Itu bukan ulama dalam konteks ini.
Secara bahasa dia ulama. Artinya apa? Secara tekstual dia ulama, orang yang banyak ilmu. Tapi yang kita maksud bukan ulama yang kedua, tapi ulama yang pertama. Dan herannya ketika kita menuduh jangan ikut ulama, misalkan, padahal orang-orang yang dituduh itu juga dia Imam Nawawi, kan begitu. Atau orang paling minimnya kesininya Syekh Nawawi Al-Bantani, paling kesininya itu kan, dia ulama yang tidak diragukan. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani saja Pak, yang lahirnya di Banten, orang Banten, itu menjadi gurunya orang Hijaz itu. Diberikan gelar itu Pak. Arabi, gurunya orang Arab itu. Masya Allah. Tapi kadang-kadang kita tidak paham lalu disepelekan. Nah, untuk ternyata orang Banten. Ulama kemudian siapa lagi? Tidak mungkin dia wafat di Mekah kemudian dimakamkan di mana? Di Ma'la. Bahkan ketika mau dipindahkan oleh pemerintahan Saudi, kuburannya masih utuh. Jasadnya masih utuh. Sampai hari ini masih ada di Ma'la makamnya. Itu pemakaman yang luar biasa yang orang-orang tertentu. Siapa di antaranya yang terbaru? Mbah Mun. Padahal dia melakukan amalia-amalia yang kita lakukan. Kalau kan dia tidak dolalah kan. Yang kita lakukan itu berarti tidak dolalah. Kalau dolalah nggak mungkin seperti itu. Ketika dia wafatnya hari Jumat, lalu disolatkan oleh para hujjaj, orang-orang yang berhaji sholat Jumat, di situ langit pun nampak menjadi mendung. Kata siapa? Kata para haji yang hajian pada waktu itu. Sudah nampak kelihatannya. Amaliannya sebenarnya kita lakukan. Iya, sholat, gitu kan? Zikir pada sholat, ayat tahlilan begitu. Nah, gitu kan. Artinya, kita tidak mesti membahas lebih jauh. Artinya apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dalam hal ini jangan menimbulkan adawah. Intinya itu. Jangan menimbulkan permusuhan. Karena itu adalah jebakan syaitan. Yuk kita fokus kepada pertama, amanu, beriman kepada Allah. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Dan amal soleh itu banyak macamnya, banyak perbuatannya. Saya kira itu ya, demikian saya kira. Barangkali yang lain cukup ya, cukup. Ya kalau cekap nggak apa-apa ya. Ya terima kasih Pak. Alhamdulillah obrolan kita pada pagi ini saya tidak lebih membahas tafsir tematik atau tematik pada kali ini, lebih kepada tema global ya, mudah-mudahan menjadi asas, menjadi pondasi, menjadi kerangka dalam kehidupan kita beramal soleh. Yang paling penting adalah dasarnya adalah iman, beriman kepada Allah. Sebab kalau tidak iman dasarnya, mohon maaf, nonis sekalipun atau saudara kita yang di luar agama kita pun, mereka bisa beramal soleh. Tetapi amal solehnya tidak akan berkesinambungan sampai akhirat. Itu yang harus kita yakini. Dan kita, kalau dasarnya iman, amal solehnya maka akan berkesinambungan sampai akhirat. Artinya apa? Kebaikannya itu akan dipetik buahnya di akhirat. Karena dasarnya adalah keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita mari berdoa memohon kepada Allah untuk Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah, beramal soleh, beriman dan beramal soleh, kemudian menjadi hamba-hambanya yang husnul khotimah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.